Oke, halo teman-teman semua. Ya, halo teman-teman semua, kembali lagi sama kita. Oh iya, sebelum kita memulai, ada sedikit pemberitahuan. Iya. Beberapa hari lalu kami berdua memutuskan untuk mengganti nama podcast ini Iya. karena ternyata nama Mak Cerit sudah ada yang memakai, meskipun sebenarnya nggak murni Mak Cerit sih, ada tambahannya. Cuman daripada nanti gimana toh. Kita artis banget ya. Artis aja. Lagi akun cilik sosokan banget. Tapi nggak apa-apa lah. Paling nggak ini punya kita sendiri lah. Dan sebenarnya nama yang dicetuskan, maksudnya nama yang keluar itu dari ide teman saya itu cukup lebih mengena, bukan mengena, lebih berkarakter. Iya, sangat berkarakter cuy. Karakter. Namanya apa? Jadi kami berdua memutuskan untuk mengganti podcast ini dari Mak Cerit menjadi Mengecerit, yaitu mengheningkan cerita. Asik, mengheningkan cerita. Terima kasih atas untuk semua hening-hening yang ada di Indonesia. Itu kalian itu menjadi inspirasi saya dalam membuat nama ini. Makasih ya. Jadi Hening tuh nama mantan gebetannya Singgi. Iya, makasih teman-teman. Kalau kalian nggak kenal, nggak perlu kenal juga. Instagramnya Hening Wika. Iya, aku ngerti. Weekend the Great. Silakan di report. Anjay mabar. Lanjut ya. Oke, jadi mengenai cerita tetap dengan tagline yang sama, yaitu karena cerita orang lain adalah kisah mereka. Oke, dan cerita orang lain adalah sumber penghasilan kita. Iya. Sebelumnya terima kasih teman-teman semua yang sudah mendengarkan 2 episode awal kami. Semoga teman-teman semua tetap dilimpahi kesehatan jiwa dan raga dan tetap lancar rezeki. Amin. Di tengah corona kayak gini kan ya memang ya. Banyak sekali. Maksudnya meskipun sudah new normal, sudah diberlakukan new normal oleh bullshit itu man. Fuck protokol kesehatan. Ya. Kemudian kita di 2 episode sebelumnya kita sudah membahas sesuatu yang berkaitan dengan bulan-bulan kemarin Juni. Iya, Juni. Kemudian di segmen ini adalah segmen yang kita akan bercerita tentang apa peristiwa yang berkaitan dengan bulan Juli. Iya, kalau nggak yang deket-deket lah sama bulan Juli itu apa sih? Nah, dan yang spesial di edisi bulan Juli ini adalah kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat, bukan sangat dekat, pernah kami alami. Dan semua orang tuh pengen gitu loh. Pengen. Kita di bulan ini akan membahas tentang, kalau di tahun kita sih ospek. Iya, kita ospek. Kita ospek. Di tahun kalau di kampus kami sekarang namanya berubah menjadi PKKMB. Pengenalan kampus kepada mahasiswa baru. Aneh banget ya, kepadanya tapi lebih singkat. Iya, itu apa ya istilahnya itu kan itu dari menteri kan. Jadi itu ingin membuat sesuatu yang baru. Ya ganti nama lah, ospek lah, paling enggak PKMB. Iya, paling enggak kita berkontribusi. Ganti nama maksudnya. Iya, tapi malah susah sih ya penyebutannya PKKMB. Enakan ospek lebih enak diucap. Nah, ospek sendiri itu singkatannya adalah orientasi. Oh iya. Orientasi mengenalkan kampus. Orientasi studi. Iya, orientasi studi. Jadi pengenalan kampus. Saya ospek. Dan saya sendiri sampai saat ini belum lulus. Iya. Hampir mau lulus ini. Saya sendiri sudah lulus. Nah, kami itu mengalami ospek itu di tahun 2014 ya, 14. Iya, berarti sekitar 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu kita ospek di salah satu kampus negeri di Yogyakarta. Tidak perlu kami sebut namanya karena di sosial kampus. Iya, inisialnya UNY. Iya. YSU. Oh, YSU. Kampus yang sangat biasa saja. Tidak ada spesialnya. Lebih Islam dari UIN. Wah. Satu-satunya spesial dari UNY itu hanya kita ramah sih ya. Ada. Apa? Yang Panjul. Yang Panjul, one and only. Iya. Yang Panjul. Kasihan cuy. Oh ya, corona ya. Iya, 4 bulan dia libur. Harus di rumah dulu karena kantin di kampus juga tidak dibuka. Tapi kalau misalnya kampus buka, aku saranin ya bagi kalian tuh yang mahasiswa tua yang belum nyoba Panjul atau mahasiswa baru yang mau masuk gitu, coba tuh mie ayam Panjul. The best ever. Sampai sekarang sih. Nah, di ospek tahun 2014 waktu kami masuk, kamu jalur
Aku SPM ya? SBM. SPM. Aku juga SPM. Aku juga SPM. Jadi ada 3, SNMPTN, SPM sama SM. SM itu ada 2 juga. Oh, SM ada 2. Prestasi sama tulis. Oh iya. Tulis ki sing mandiri. Iya Iya, dua. SM tulis. SM prestasi, SM. Tulis. Oh iya benar. SM prestasi itu, waduh, kalau temen sih nggak ada yang contoh sih. Oh no bro. Iya, tapi nggak tahu. SM prestasi ki sih. Wina SM prestasi. EOMS. Iya. Enggak sumpah tapi Wina. Iya kita SM prestasi. Iya kayaknya prestasi. Pernah tak tanya soalnya SM prestasi dia. Oh, sangat prestasi ternyata dia. Berprestasi. Nah, kemudian kami berdua ini di jalur SBMPTN. Iya, Itu iya. kalau teman-teman nggak tahu itu adalah PM cuy. apa sih singkatannya? Seleksi bersama Masuk perguruan tinggi nasional. Nah, itu kayak modelnya kayak cuy. kalau teman-teman masuk SMA dulu ada tes tertulis. Iya itu paling susah itu. Iya, aku lagi ada tuh. Enggak pantesan dulu tuh pas aku SBM 6 orang. 6 orang dari teman-teman SMA yang lolos cuma 2. Nah, iya. Tak pikir kan alah SBM itu cuma tes tulis biasa lah. Terus temanku nanya, kamu lolos SBM nggak? Lolos. Kok keren? Lah emang ngapa? Biasa aja perasaan. Susah guys. Oh ternyata susah ya? Susah. Susah. Kamu SBM dulu di mana? Semarang. Undip. Oh berarti nggak di Jogja? Enggak dong. Oh, aku di Jogja. Kan kalau SPM dulu itu enaknya gitu. Kalau mau misalnya ambil kampus di luar daerah masih bisa. Tesnya di daerahnya sendiri. Ya dulu dapetnya Undip sih. Oh, bareng-bareng sama teman-teman mau sendiri. Tapi satu-satunya yang lolos cuma saya. Keren. Maafkan saya teman-teman. Iya. Oh teman-teman singgih semua yang berada di luar sana tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dia lulus menganggur. Iya. Enggak apa-apa cuy. Nah kalau saya SBM di Jogja itu di SMA SMK Pingit. Nah Pinky. Pingit di Jauh banget. nanti aduh Yang itu loh, Bang Jo paling lama itu kan ya. Yupo Yang setelahnya tuh arah Lempuyangan. Aku Lempuyangan. Iya aku eling banget. Iya Lempuyangan gitu ya. Nara tidak Mandala gue lali aku. Aku lah Pingit lah. Bukan Pingit itu cuy. SMK. Piri. Astagfirullah, SMK Piri. SMK Pingit astaga. Sorry. Dekat rumahnya Budina itu. Oh iya, Bang. Iya. Oh iya. Untuk teman-teman yang enggak tahu Budina enggak apa-apa. Bisa dicari tahu juga. Budina itu punya karakter yang khas loh. Punya teman banyak di Ya, Indonesia. satu-satunya dosen yang punya saudara di seluruh Indonesia. Iya. Bahkan nanti kalian juga dipanggil saudaranya. Iya. Enggak kuliah saudara. Jangan. Oh, iya. Nah, di SMK jadi cerita menarik pas SBM apa? Oh, Ada nggak cerita ada menarik sih. pas SBM? Pas tes. Tes tuh kan aku tuh paling lemah kan soal matematika kayak gitu kan. Nah, udah kan tak kerjain semua yang sejarah dan lain-lain, apa TPA, TPI itu. TPI ya. Bodoh lah itu apa namanya. Nah, TPI goblok. pas di matematika itu kan soalnya 15 ya. Apa 20 Lali ya? aku. Lupa. Lali ya. Itu cuma tak kerjain 2 doang. Oh, iya paling benci banget matematika Iya, pas serius. Nah, tesnya kalau nggak salah masih yang bulat-bulat ya. Nah, Oh iya benar. itu yang bisa kan cuma deret doang itu, yang lainnya lupa, bodoh lah, limit apa itu lah. Nah itu pas mau ngumpulin itu ditanyain, loh mas ini nggak kamu kerjain matematikanya? Enggak lah bu, udah itu aja cukup. Gue Lolos. Tapi di situ aku jadi sadar ya, ternyata tuh untuk teknik SBM itu kamu maksimalin aja. Misalnya kalian mau masuk sejarah, maksimalin aja yang berhubungan sama sejarah, misalnya bahasa Indonesia sama ya sejarahnya. Oh, soshumnya lah sendirinya lah. Kalau matematika kan mana ada kita. Aku selama 6 tahun sejarah itu gunanya matematika cuma ngitung rentang tahun doang. Oh iya sih. Nggak ada. Itu beneran. Aku ngajarin 2 apa 3 lah. Itu cuma deret, itu yang paling gampang matematikanya. Kalau lu gimana? Aku tuh sebelum SBM sama sekali tidak belajar. Iya sama. Jadi bedanya adalah kan aku sama temanku anak FT sekarang udah kerja sih. Aku izin sama ibu aku mau ke rumah si ini mau belajar besok mau tes. Sampai sana yang belajar doi. Ya, Aing mah tidak. Aing mending YouTubean. YouTubean paginya kita berangkat. Ternyata aku tuh di SMK Piri sendiri.
salah ruangan. Salah Sempet. ruangan. Aku baru tahu ternyata SMA sama SMK Piri itu jadi satu. Memang. Nah, aku kan masuk SMA-nya, masuk ke ruangan, terus lah kok nama saya nggak ada. Terus nanya ke pengawas, Bu saya mau tes ruangannya di sini. Mas ini SMA, masnya di SMK itu di situ. Maaf, Bu. Langsung pindah ke SMK, belum telat sih. Masuk ke SMK. Nah, itu kan 2014 ya? Iya, 14. Nah, pas ada pemilu. Iya benar. Wah, fucking bitch. Kampanye. Jokowi Prabowo itu ya. Heeh, bener. Jadi pas ngerjain, wah kayak ngantuk banget ngerjain bahasa Indonesia, baca banyak banget, tak tinggal tidur tapi tidak bisa tidur. Waduh. Karena ada kampanye. Aduh. Ngeng gitu. Ya iyalah. Samping persis gila. Habis itu selesai, alhamdulillahnya lolos. Lolos dong. SBM itu SBM ya bangga iyalah. cuy, bangga lolos SBM. SNM. SNM Cuma kalau kata temen kita si Debbie, iya. SNM tuh anak-anak lotre. Lotre itu Anak lotre. anak gacha. Gacha. Anak-anak lotre itu. Nah, terus setelah SBM kita kan masuk ke registrasi kampus ya. Iya. Aku agak lupa sih urutannya. Itu setelah diterima itu ya? Yang setelah diterima itu registrasi ulang lah mesti ya. Oh iya, Itu registrasi ulang. di mana itu? Itu termasuk termasuk KRS-an dan bayar ya? Iya sih. Kita kalau kamu ngikutin sih harusnya ikut PIM juga yang pertama. PIM enggak ikut. Ya harusnya ikut PIM tau yang pertama itu tuh. Habis itu nanti kita ke sayap timur mana? Rektorat, bikin KTM, bla 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 itu. Oh iya. Nah, habis itu kita daftar ISQ apa ya? Aku lupa. Itu belum TM ospek ya? Belum, itu masih PIM 1, belum PIM 2. Oh iya, soalnya sempet aku tuh habis bikin KTM dikasih tahu sama nek enggak salah aku tuh kan biasanya nang rektorat ki ada pusat informasi ya. Nah, iya itu. Nah, aku rono kan, terus Itu belakang dikasih tahu sama mbaknya, kamu fakultas apa? Kan fakultasnya FIS. Iya, Fakultas Ilmu Sosial kan. Terus, oh iya FIS itu lagi PIM, tempatnya di Taman Pancasila. Tempatnya situ. Dia kan nunjuk ke, tapi kan nggak tahu ya UNY waktu itu ya. Iya. Jadi oke mbak, bodo amat tinggal pulang. Kita tuh pas maba itu rasanya UNY itu gede coy. Iya, cuman ya Allah. Ya Allah. Segitu doang. Satu fakultasnya UGM cuy. Ketot gitu. Bener sih tapi. Gitu. Terus aku kan gak ikut tim 1. Aku melu. Ikut semuanya. Gue rajin. Oh siap. Aku ikut tim 2 itu aja telat. Jadi itu udah sore banget aku ke PIM udah bubaran, terus ada mbak nanya, siapa itu namanya? Aku lupa ya. Wah, tapi angkatan lama itu, asli angkatan lama, katanya 2012. Sejarah juga? Sejarah PDL-an. Wah iya. Mulai ketahuan langsung dong. Langsung ngomong, Dek mau ini ya, mau PIM ya? Iya mbak. Oh jurusan apa? Ilmu sejarah nih, langsung dipanggil. Iya. Langsung dipanggil kan, udah catat selesai, beres. Besoknya kalau nggak salah SQ. Oh ada yang kelupaan. Apa? Yang pertama itu harusnya itu tes kesehatan. Ingat nggak? Tes kesehatan itu kan di tenis cuy. Tapi kan singkat. Ya singkat, tapi kan langsung itu satu rangkaian iya tadi sih. itu. Sing ngantori ponjong. Wah dulu aku tuh ya pas belum yang namanya tes kesehatan tidurnya tuh di Mas Muja cuy. Oh. Masuk angin. Bayangin paginya mau tes kesehatan malah masuk angin. Oh iya. Iya. Mas Puja itu kalau teman-teman nggak tahu itu adalah Masjid Mujahidin, ada di masjid kampus. Bukan masjidnya Mas Pujo. Tidak ada yang tahu Puja. Oh iya. Itu masjid di kampus UNY. Ya? Ada. Bagus. Kalau kalian pingin yang namanya apa ya? Uji nyali di lantai 2, katanya oh ada. Kan itu kan selatannya itu kan kuburan. Iya kuburan, benar. Tuh kata teman saya pernah dia tuh tidur ditemenin poci-poci. Wow. Ya serius. Paling ibu-ibu. Ya tapi ibu-ibu masa loncat? Siapa tahu iseng. Kan kita nggak pernah tahu. Coba aja. Nah setelah tes kesehatan PIM, habis PIM SQ ya. SQ kamu ikut hari 1 dan 2. Dua-duanya ikut. Nah makanannya enak cuy. Oh iya sih benar. Kalau saya SQ hari pertama ikut. Hari kedua enggak hari pertama kan ikut. Hari kedua telat. Iya. Jadi terus pas kamu udah telat kamu nggak bisa masuk, kamu ini aja ikut yang hari kedua tapi yang jatah SM.
Oh, SMA. Enggak, sebenarnya kan FIS sama FT. Nah, tapi mungkin pas itu aku masuk tapi di rombongan FT, di tempat duduknya FT. SQ itu kalau teman-teman nggak tahu itu kayak motivasi kalau teman-teman mau ujian nasional. Iya. Kayak gitu. So nangis-nangis. So bayangin apa yang buruk-buruk sama orang tua kalian. Yang kayak bayangin kalian pulang terus kalian menemui di rumah ada bendera putih, Kuning. ternyata kalian dijajah Brunei. Ternyata bapak kalian simpatisan Golkar. Anjing. Ya itulah, ini kan itu. Nah, terus setelah ESQ, PIM selesai baru TM. TM. Oh, TM. Di Tampan ya gitu. Tampan di Taman Pancasila. Jadi Taman Pancasila itu adalah kayak taman kampus, cuman itu letaknya ada di antara tiga fakultas ya. 3 fakultas. Fakultas Ekonomi, FIP, Pendidikan sama FIS. Sama FIS. FIP sama pendidikan sama sih. Ya, makanya. MIPA juga kayaknya. MIPA nggak dihitung lah. Iya. Mau lebih ke sana. Iya. Jadi itu juga ada perubahan makna sama nama sih di tahun kedua kita. Iya. Tampar. Oh, taman parkir. Iya. Karena kemudian dijadikan lahan parkir. Itu. Nah, di Tampan ini TM1 itu kalau saya kita ketemu ya. Oh iya, kita ketemu. First meet kita itu kayak gitu di situ. Jadi saya bertemu teman saya sendiri di TM1 ospek fakultas. Di situ TM1 tuh masih bahas ini ya. Teknis sih. Teknis banget ya kayak bawa apa. Oh, bagian gugus iya nggak sih? Apa itu TM2? Iya, kita itu gugus. Oh iya, jadi TM1 itu membagikan gugus. Jadi mungkin teman-teman yang di kampus lain nggak tahu kalian sifatnya nanti kayak gugus atau klaster yang lebih besar kita nggak tahu. Cuman di UNY itu gugus dulu, baru klaster ya. Gugus. Jadi dibagi gugus dan dilalahnya saya dan Singga ini satu gugus. Apa ya? Natsir ya? Muhammad Natsir kita. Muhammad Natsir. Klasternya lupa apa. Bodoh lah. Cuma gugusnya Muhammad Natsir. Oh iya. Nah itu kita satu gugus, kemudian di TM1 itu selesai, kita ke TM2. TM2 itu udah kayak pengenalan pengenalan panitia ya. Panitia. Nah dan di TM2 kita tuh ketemu PK TM1 atau TM2? TM2 lah. Iya. Kayaknya TM2 deh. Kayaknya TM2. Soalnya jadi PK ini mungkin di teman-teman yang lain nggak tahu namanya apa, cuma di UNY namanya PK, penegak keadilan. Kedisiplinan. Oh iya, keadilan. Dewa merendah dunia. Jadi orang-orang yang pakai baju hitam terus muka garang, terus matanya mencicil tuh apa sih? Matanya tuh nggak bisa kedip. Iya, nggak bisa kedip. Kayak gitu, nggak ketawa. Soalnya aku TM2 itu kan telat kan. Terus ketemu mbak PK. Iya tuh. Kan nggak tahu. Siapa dia? Oh, semua nggak tahu. Jadi pas parkir, aku nanya baik-baik loh. Nanya, Mbak, TM-nya udah mulai Mbak? Udah. Oh iya, di lokasinya di mana ya Mbak ya? Sana. Si anjing. Sini tanya baik-baik loh. Kok digituin? Saya baru tahu itu PK namanya. Oh ya udahlah. Bu, ya kalau PK itu tahu lah keadaan kayak gimana lah. Masa apa-apa kudu kaku, apa-apa kudu jawabnya jutek gitu. Tapi menurutku PK emang harus gitu. Ya enggak, kamu lihat aja yang di FPS. Gimana? Enggak tahu ya. Di FPS tuh enggak ada yang namanya masang muka serem. Enggak, tapi kalau menurutku di FIS tuh emang harus kayak gitu. Kalau enggak nanti pergerakannya ke jalan. Iya. Yang geraknya kaku gitu. Iya. Enggak gerak dong. Macam mana? Jadi gitu. Nah, pas TM2 pengenalan panitia sama TM jurusan kalau nggak salah. Iya. TM ospek jurusan. Wah, itu first impression-nya itu banget anjay. Kita ospek jurusan tuh TM-nya di musik, PKM musik ya. Di kayak studio musik di FIS. Bayangin aja ketemu sama Indro sama Aldi pas awalan. Fuck banget. Anjir lah. Jadi ada teman kita namanya Indra sama Rinaldi ini orangnya tuh gede cuy. Ya bayangin aja kalian mahasiswa baru, anak baru kan, baru datang, terus kalian menemui orangnya perawakannya gede banget, terus pendiam, dan ternyata itu satu jurusan sama kalian. Kan agak pressure ya maksudnya. Apa ini jurusan apa ini? Terus sama Indra botak pas itu cuy. Aduh, membuat onar sekali. Suzuran itu. Maki sih. Iya, serasa di Hosen gitu.
Nah setelah TM jurusan kita masuk ke ospek 1. Ospek 1 masih univ ya. Oh, Ospek univ satu universitas itu di GOR. iya. Itu wah cara cuma seminar kayak seminar ya. Seminar itu. Mau dengerin Cuma, opo, ora coba. Ya perlu diakui ya sebagai mahasiswa baru yang nggak tahu apa pasti dapat sih euforianya ya. Ya Apalagi ya pas- doang. Pas lempar-lemparan yel ya sama Iya. fakultas. Heeh. Tapi kalau pas kita jadi panitia ya apaan sih? Iya ini annoying dia. Iya, aneh banget ternyata. Jadi di UNJ itu rangkaian ospek itu biasanya hari pertama nanti di GOR satu univ. Iya, Kemudian nanti kan mahasiswanya ada di tribun di tribun. per fakultas. Yang di bawah tuh FMIPA. Kalau tahun kita FMIPA. Tahun-tahun berikutnya aku agak lupa, cuman di tahun FMIPA juga. enggak sempat ganti. Iya, tapi pas kita jabat masih FIK. FIK. FMIPA. Jadi kan di UNJ itu ada 7 fakultas ya. 7 fakultas. Delapan. Nah, dari 7 fakultas itu FMIPA atau Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam itu mereka ada di bawah, yang lain ada di tribun. Iya. Nah, jadi kalian bayangkan mereka duduk dan mendengarkan gaungan dari 6 fakultas lain. Gak asik cuy. Gitulah. Ya kalian tahu sendiri lah, MIPA tuh orang ya dari namanya aja Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kalian bisa bayangin lah orang-orangnya kayak gimana. Mereka menghadapi orang-orang dari Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Keolahragaan, Teknik. Pas zaman itu kita barengan sama Evan Dimas sih. Oh iya bener. Di tahun itu tahun-tahunnya Indonesia U19 lagi naik dan mereka sempat diberitakan juga di beberapa media mengikuti ospek di UNY. Anjing lah itu ospek cuma 15 menit dia. Ngentit Ngentot memang. tuh, Saya ketemu Ilham Udin Armain sepundak saya ternyata. Ah, Pulang dari Burjo Maharasa. iya. Aduh. Aduh. Kalau dihitung-hitung cakupan gua sih daripada Evan Dimas. Lah iya. Emang. Nah terus di hari pertama itu kita atributnya tuh masih pakai ini ya, alma mater. Almet sama Masih- putih ya. Baju magang lah. Baju magang. Hitam putih. Kok hitam putih? Bener hitam putih. Putih kan. Hitam putih, pakai almet, terus kita ke GOR dan di GOR tuh kita kayak supporteran Iya kayak yel-yel. Yel-yel. Jadi tiap fakultas punya yel-yel, entah mau bikin koreo atau apa terserah mereka. Tapi biasanya di hari pertama di GOR kayak gitu. Jadi kayak kita saing-saingan sama fakultas lain. bagus-bagusan. Dan tidak bisa dipungkiri pada tahun 2014 itu waktu kita mahasiswa baru, yang menjadi primadona adalah FBS, Fakultas Bahasa dan Iya. Seni, luar biasa. Susu. Pasti FBS paham. susu. Kalau yang 2014 pasti mengerti. FBS susu. Sing ngono ngene-ngene ya. Itu namanya itu teman kakak gua tuh namanya iya, Suarez anjing. Oh, no. Iya. Saya ingin Mandu Surai. Hah? Mandu Surai. Iya, dia kan angkatan 2013. Kakaknya bareng sama aku. Oh, Dia itu pemadunya anjir. gila. Tapi suaranya seru banget ya. Iya. Seru banget gila. Jadi dia tuh nggak pakai pengeras suara, tapi Enggak. kayak maksudnya meskipun waktu itu fakultas kami, FIS itu kayaknya pas sampingan ya. Enggak. Hari Seberang. pertama nggak sampingan, seberang ya. Sekarang. Seberang, tapi suaranya itu sampai ke sini. Iya. Jadi kalau kadang mereka pemandu suaranya bilang apa, kadang kita ngikutin. Kita ngikut nyanyi yang fakultas lain. Yang paling niat tuh FT. Oh, pakai ini ya. Pakai lampu-lampuan tuh. Jadi kan kita disuruh bikin kokak manual dari Oh. karton. Nah, di FT itu dikasih yang fakultas teknik itu dikasih lampu. Lampu. Jadi waktu apa ya? Yel-yel Iya, apa ini mereka nanti ini Kayak koreonya Oh, Jordi lah. nanti dinyalain lampunya, kelap-kelip. Tapi waktu itu suara paling keras sebenarnya bukan FBS, Mana cuy? FT sama FIK sebenarnya. Mayoritas kan Oh iya, cowok. cowok semua sih. FT sama FIK. Kalau FBS emang mereka karena kompak dan ini ya jadi keren. bagus. Sama kalau FIS mah alah, Fis tuh standar cuy, mediocre kalau titik. masih ingat Apa? yel-yelnya. Fis. Aku tahu yang saling Oh. roti gak sih? Sari roti biar mah lali. Ah, lupa. Sari roti, kok sari roti? Fis. Lopo FIS FIS. Ora. FIS tuh yel-yelnya. Itu pantas untuk dilupakan sih. Iya. Aku aja lupa loh ini gimana. Fish tuh pokoknya tahunnya dia itu tuh ya aja lah. Apa ya, aku lupa. Ada satu lagu itu. Lupa Lagunya tapi Shinchan bu ya. kayaknya Shinchan, cuman aku lupa ya. Ya itulah pokoknya. Ya pokoknya gampang dilupain lah. Enggak.
nggak terlalu berkesan sih kita waktu itu. Iya. Yang berkesan tuh karena kita sama teman-teman doang ya. Iya, ketemu. Tapi waktu ospek pertama kayaknya kurang jajar aku deh. Enggak, aku sama Ivan. Iya, Kak. Ya itu Di bawah tuh. Di atas aku. Aku di atas tuh sama si Encun. Cuman waktu itu kan ngantuk ya. Iya, aku tidur juga. Tidur di paling atas tidur. Aku tidur juga. Tapi ngantuk kan terus ada blower di belakang. Ada blower. Silir banget. Nanti bangun kalau ada PK. Kalau PK-nya udah pindah ya udah. Ya udah tidur lagi. Tidur lagi. Nah, terus di hari pertama kita hampir full di GOR. Iya, full. Kemudian pulang ke fakultas juga cuma buat ini pembacaan ini ya. Diteriakin. Penugasan yo. Pulang deh. Rara ono cuk. Cuma penugasan. Penugasan. Ya ilah. Iya, bawa madu rasa. Oh iya madu rasa bener madu rasa. Madu rasa aku dari hari pertama sampai hari terakhir itu sama, Cuk. Madu rasa tuh baru bawa di hari kedua. Hari pertama tuh aku belum bawa. Jadi ya cuma gini aja, cuma main angkat tangan aja. Gak tahu mereka itu apa enggak. Bodo amat lah. Yang paling susah tuh apa menurutmu penugasannya? Apa ya? Nah susah sih nggak ada, cuman merepotkan. Iya. Nah susah mah nggak ada, merepotkan iya. Aku tuh nggak tahu esensinya itu apa sih. Ya mungkin buat cerita lah. Iya, nggak guna. Contoh ini pas tahun aku megang advokasi. aspek ilmu sejarah. Oh jurusan. Itu kan apa ya, penugasannya itu yang berguna. Emang apa sih yang lali lu? Bawa buku. Oh iya benar. Itu kan berguna cuy, bisa buat sumber kalau mereka bikin makalah kayak atau kita ambil. Oh iya. Hampir. Nah itu cerita menarik lainnya adalah ketika waktu ini sebelum ospek hari pertama. Apa? Kita kumpul untuk membuat ini penugasan. Oh iya. Kayak kokat terus segala macam lah yang itu kan jadi teman-teman gini, waktu itu kan yang pertama kali digugus itu adalah anak-anak dari SNM sama SBM. Jadi SM belum masuk. Oh iya belum. Nah waktu SM itu baru masuk kalau nggak salah di TM kedua. TM kedua masuk. Pokoknya selisih 3 hari lah mau. Iya TM kedua. Bener. TM kedua mereka masuk dan kita tuh bikin penugasan di setelah TM pertama. Terus kita sempat kumpul sebelum TM kedua kita bikin penugasan. Bener. Nah jadi awalnya itu kita bikin jumlahnya udah pas ya. Pas buat SNM sama SBM. Nah tiba-tiba pemandu kita bilang ini bikin 10 lagi ya buat anak-anak SM. Wah itu enak aja lu. Itu konflik internal pertama di kampus ya. Iya langsung kita maki-maki itu anak SM. Kita jadi kayak apa males banget lah udah gak ngapa-ngapain minta dibikinin. Kita bikinin sama orang yang belum kita ketemu lah. Iya tidak taunya anak SM-nya di sebelah kita. Halo Ivan. Mereka tiba-tiba datang salaman mas. Wah langsung gak tega sih. Ya udahlah. Iya udah nggak apa-apa lah mau gimana juga. Makasih Mbak Fuji. Iya sama Mas Andika telah sabar. Nah di kalau nggak salah di fakultas kita ya. Fakultas kita di UNY itu ada jurusan baru di tahun kita ilkom komunikasi. Jadi ilmu komunikasi UNY itu baru ada di tahun 2014. Oh iya dan itu masih jurusan masih gabung. Masuknya juga jalur SM sih, belum ada SM. Dan itu masih gabung ke AN ya. Masih administrasi negara. Nah itu masih gabung ke situ dan itu masih satu kelas. Nah kemudian itu sedikit cerita di sebelum ospek hari pertama. Kemudian di ospek hari kedua itu kita digor lagi. Iya. Cuman display UKM. Agak fun lah ya. Daripada yang pertama ya. Cuma dengerin doang. Asik lah. Dan itu nggak ada yang di bawah. Nggak ada yang di bawah. Semuanya di atas. Karena yang di bawah buat display. Sebelahnya kita FVS. Oh sebenarnya FVS persis. Cantik cuy. Wangi-wangi. Ya nggak wangi sih. Udah keringat semua itu. Ya itu kayak kembang yang belum berkembang lah. Iya. Tahu yang namanya make up. Tapi udah kelihatan lah. Dan di hari kedua itu kita dikasih atribut baru. Yang ini loh balon tepuk loh. Oh iya. Itu satu-satunya yang sangat berguna sih. Sangat berguna di GOR sih. Kalau kesel itu. Balon tepuk yang kayak buat bulu tangkis lah teman-teman tahu. Iya benar. Bulu tangkis kayak gitu kita dikasih di hari kedua. Nah di hari kedua kan display UKM. Kemudian kayaknya kalau nggak salah setelah display UKM itu kita disuruh ke UKM. Iya masih ke SC. Oh belum ya? Rumawa kan ada display Rumawa. Enggak, maksudnya sih menjual tanda tangannya loh.
Oh, Itu itu hari- malamnya, itu malamnya. Malamnya ya? Iya, Malamnya. malamnya kita disuruh ke SC, Student Center. Hmm. Itu untuk minta tanda tangan dari UKM Iya, yang kamu mau lah intinya. yang kamu mau lah, yang mana itu aku nggak dapat semua, cuman agak lama sih. Kamset sih dulu aku. Oh, Kamset, Kamasetra. aku di Magenta Magenta. itu radio kampus. Tapi kabur. Iya. Aku juga kabur masalah. Kamu ora kabur, ora melu, emang ora melu kan gue. Aku tuh Wait, udah kamu kan disuruh makrab, males aku. nah ora mangkat kan. Gara-garanya apa ya? Itu ada semacam upgrading kayaknya. Aku lali Jurusan. apa? Iya, upgrading jurusan. Tapi kan gue ora melu blas lebarin. Iya, soalnya aku nggak suka ya tipikal-tipikal yang terlalu apa namanya? Apa? Senioritas itu loh. Oke. Nggak bebas cuy. Kalau di Magenta tuh aku sempat ikut, karena kan Magenta di semester 2. Semester 2 aku daftar, diterima, kemudian sempat ikut berapa kali, cuman gak ikut makrab. Cuman aku sempat siaran, cuma ikut training berapa kali, terus sempat siaran sekitar 1-2, kayaknya cuma 3 kali aku siaran. 3 kali doang, habis itu udah gak ikut lagi. Aku tuh dianggap 1 bulan setelah makrab itu aku di WA lagi. Di SMS aku belum punya WA. Oh iya. Di SMS tuh, Kak, panggilnya apa gitu ya? Adek Rai apa ya? Ya intinya gitulah. Kan ada istilahnya. Besok kalau kalian itu pasti tahu lah. Masih minat apa enggak? Ini ada apa namanya? Ada acara butuh orang lah. Tapi ya sedikit menyesal juga sih gak ikut sih. Iya, benar. Aku juga sempat menyesal sih gak ikut ini Magenta. Lihat teman-teman saya yang sekarang udah tidak di Magenta. Kenapa? Mereka dapat kerjaan semua. Alah, sama aja. Enggak, tapi Magenta emang enggak, bukan Magenta doang sih. Maksudnya itu baru tak sadar itu setelah iya semester 6 lepas dari pengurusan Ormawa di jurusan ya. Ternyata link di UKM itu sangat-sangat berguna gitu. Berguna, tak akuin. Kayak di Kamset itu ya, setahu gue itu sama yang di Prambanan, Sendera Tari Prambanan itu yang di Prambanan beneran. Itu kerjasama cuy. Kalau di Magenta, kalau nggak salah tuh kakak tingkatku dulu di Magenta ada, dia jurusan apa ya, lupa aku, sosiologi apa. Dia tuh cuma mengundang band. Dia mau pakai band tamu dan harganya tuh bisa miring gara-gara koneksi. Gila, aku kadang gimana misal ya? sih sebenarnya. Iya sih, tapi ya udahlah. Kok saya itu harus fokus ke jurusan? Iya, gini-gini doang akhirnya. Ketemu juga tiap hari. Wih, itu di ospek dari kedua, kemudian di ospek dari ketiga itu kita ospek fakultasnya, pure fakultas. Kayaknya Univ 3. Enggak bro, kita ospek ketiga tuh full fakultas. Oh iya dah. Ospek ketiga tuh kita isinya tuh cuma kayak sambutan dekan. Stagian itu ya. Wah ratslop banget lah. Itu tuh kayak ospek Univ cuman disempitin jadi fakultas. Isinya cuma dengerin orang ngomong. Terus ya kayak motivasi enggak jelas ada di Mapres, toh kita enggak minat juga. Nah, itu adalah momen ketika si Indra bikin masalah. Apa itu? Si ini loh, apa? Jadi kan waktu itu sesinya kalau nggak salah tanya jawab. Enggak dari Mapres kan. Nah Mapres ngomong. Nah pas itu kursi Mapres itu nggak di atas, nggak di panggung, itu di bawah. Makanya kita disuruh agak mundur. Oh iya paham. Nah itu di bawah, terus ada kayak pasti tenda, teratak. Iya, Nah kursinya sofa kan. Nah katanya si Indra tuh tanya sama pemandunya, Mas, kalau aku duduk di sana boleh nggak? Kata pemandunya boleh. Terus si Indra maju, dia duduk di sofa yang harusnya buat pembicara. Soalnya waktu itu pembicaranya tuh dia ngomongnya berdiri. Oh iya tahu. Ya berdiri kan? Berdiri. Nah si Indra duduk ngematin aja. Sampai bisa nengok tuh, ya udah biasa aja. Terus itu adalah momen ketika kita waktu itu. Nah, aku ngomong sama diriku sendiri, jangan lah sekelas. Ya Allah, Indra, respect Indra. I love you Indra. Respect Indra, respect. Kamu memang beda Indra. Dulu stylenya masih celananya cingkrang sebelah doang. Kalau ditanya solidaritas korban banjir. Iya. Potongannya masih botak. Solidaritas, kalau ditanya solidaritas skinhead itu? Enggak, solidaritas korban kanker. Bagi satu si anjing. Respect Indra. Nah, setelah ospek ketiga, kita ospek keempat tuh kalau nggak salah ospek jurusan.
Ya, jurusan. Tapi sebelumnya kita di fakultas dulu. Yang ngaji-ngaji itu loh. Oh iya. Sampai jam 8 apa jam 10? 9. Sebentar, 9 Iya. malah. Diantarin ya, dijemput lah, dijemput. Dijemput, yang cuma kayak ngaji, ngaji, terus. Sudah aku bilang, UNJ itu lebih Iya, win. ada ngajinya loh, sumpah nggak bohong aku. Mungkin teman-teman yang di bawah kami yang masih mengalami ospek secara langsung, mungkin mengalami juga. Iya. Cuman aku lupa namanya aja. Cuman emang itu sebenarnya udah ada dari kami sih. Nggak tahu kalau di atas kami ya. Itu ada ngajinya, habis itu kita dijemput. Dan itu adalah momen ketika kita agak ilfil ya sebenarnya ilmu sejarah ya. Iya sih. Ya adalah kita dijemput, terus kita waktu itu ospek jurusan ada di jurusan hari keempat jurusan Yang display nama 5. ya? Jadi ospek keempat kita jurusan, kita dibawa ke kelas. Iya tahu. Yang Masih ingat 107. 07. Yang paling pojok ya. 07 bro, orang panggung iya, ini iya. kok. 107 di ruang paling pojok, kelas paling pojok dekat Paling parkiran lah. luas lah intinya. Nah itu di situ ospek jurusan ya isinya cuma kayak ngenalin alumni. Itu aja. Jangan iya, ngenalin alumni terus kayak dikenalin ilmu sejarah itu kayak gimana. Ketemu gitu. Mbak Reko. Iya, di saat itu seketika kita Apa ini? Allah. Apa ini? Tapi di momen itu juga sih aku merasa aku berada di tempat yang tepat. Iya, aku juga serius. Aku juga. Aku dulu merasa kayaknya aku satu-satunya manusia kayak gini di dunia Iya. ini. Waktu masih berserah anjing ini lebih parah loh. parah. Tapi iya benar. Waktu itu di kita nggak ada PK ya? Nggak ada PK. Itu yang membedakan yang sejarah sama yang lain. Ada temennya nggak sih? Temennya maksudnya? Yang nggak ada PK-nya? Beberapa ada, beberapa nggak ada. Pendidikan nggak pakai PK. Pendidikan nggak tahu deh. Tapi waktu pas kita jabat udah nggak ada. Emang kita nggak pakai PK. Nggak pakai PK cuy. Nah terus di hari keempat itu setelah ke ospek jurusan kita dibawa lagi ke fakultas buat penugasan lagi. Ya masih ketok penugasan toh. Rontek ya? Nggak rontek. Iya rontek bener. Bener. Itu terus dari kelima kita FGM. Festival Gedung Merah. Festival Gedung Ormawa. Iya. Kita nggak maju lah. Bodo amat yang itu klaster ya itu ya? Itu yang pentas pertama. Kan klaster kan? Terus di pentas kedua kan yang Ormawa. Yang nunjukin ini jurusan masing-masing toh. Sama apa ya? Iya kayak ya kayak UKMF ya kayak misal waktu itu yang menurutku paling keren ya pendidikan sejarah. Aku rimba cuy. Dia hip hop. Oh Alislah bener Alislah ya. Alislah. Kalian nggak tahu kan kalau rimba itu pernah di jalan yang benar. Alislah bener Alislah. Nah pendidikan sejarah waktu itu kan dia itu di space sejarah musik. Oh iya tahu. Sejarah musik yang kayak jelas itulah. Nah kalau ilmu sejarah kan waktu itu apa sih? Itu yang ini aku tuh pernah lihat video dari ilmu sejarah. Ternyata mereka tuh ngambil konsep dari 2012 kalau nggak salah. Yang kayak ada orang purba. Oh iya. Terus kemudian muncullah the one and only Bristol Bag. Membawa bendera. Ada ngapain berlari? Membawa bendera tidak ada yang peduli. Ya itulah itu. Terus setelah kehilangan rimba sih sebenarnya. Kok kehilangan rimba? Kan rimba ikutnya Alis lah pas itu. Oh iya sebenarnya. Ada sulap. Ingat nggak? Mas ini ya. Mas Iqbal. Sulap bener. Iqbal Cowboy Junior. Aku nggak terlalu ngeh soalnya pas kui. Ini kartu. Ya itulah banyak. Enggak terlalu ngeh. Nah terus di ospek hari itu selesai ya. Hari kelima selesai. Iya selesai. Hari kelima selesai terus kita masuk kuliah. Masuk kuliah kayak biasa lah. Oke, itu ospek yang kita alami. Nah, kita beranjak ke ospek di tahun ini yang katanya sudah berubah. Kalau di UNJ ya, berubah nama menjadi PKKMB. Oke. Nah, dari tahun kemarin kan itu. Iya, kita kan cuma mengamati nih, mengamati. Dan di tahun ini dengar itu kan mau diadakan PKKMB online. Nah, menurut beberapa adik-adik kelas kita di kampus, karena berkaitan dengan situasi COVID-19 ini, jadinya harus dilakukan PKKMB secara online. Nah, menurut kamu gimana nih? Itu nanti namanya PKKMB. Nah,
protokol kesehatan Nggak ada. pengenalan kampus mahasiswa kepada Enggak, mahasiswa. maksudnya konsep Oh. pasti konsep. Gimana Kemungkinan sih? gimana konsepnya? Masa aneh juga ya namanya ospek itu kan ya walaupun setuju nggak setuju ya ada yang namanya kayak penugasan yang aneh-aneh yang nggak ada hubungannya sama pengenalan kampus Ya, sama ya yang lain kayak kita kumpul yel itu masa kita lakuin secara online yang dimana iya kita sih agak-agak canggung. Bukan canggung, aneh sih, Aneh. emang aneh ya. kamu di hangout misalnya pakainya hangout ya hangout Google Meet itu Heeh. atau di apa ya ya pakai aplikasi-aplikasi kayak Zoom gitu kan ya kita yel di rumah kita sendiri Heeh. gimana perasaan Nah, bapak mungkin kan yang berpengaruh nanti adalah pertama mungkin di hari, jumlah hari. ya paling disempit ya Yang mungkin awalnya 5 hari menjadi 3 hari, Heeh. 2 hari atau mungkin 1 hari. ya Nah, terus yang kayak ini mungkin jadinya nanti kayak seminar online iya yang mungkin dikenalkan cuma Jejarannya kita doang. jadi gini ya kayak gitu paling. Padahal kan yang dinamakan ospek atau orientasi studi pengenalan kampus itu kan elemennya kan nggak cuma manusia ya, nggak cuma pengajar, nggak cuma ya apa namanya alumni apa itu, kita kan harus tahu fungsi Harus langsung di bangunan, lapangan ya. harus tahu fungsi lapangannya gimana, atau kita misalnya ada masalah ini kita harus larinya kemana, itu Iya, sudah iya. harus dikenalin. Cuma ya ini bukan cuma untuk tahun sekarang sih, yang kemarin tuh orientasinya tuh nggak ada benar. Iya sebenarnya. Ya Cuma cuma murni having fun. sama balas dendam lah intinya. Iya benar. Kalau misalnya Sama beribit. oke, kamu yang berhasil kan? Enggak. Untuk adik-adikku yang mau ospek, ingatlah pesan dari kakakmu ini. Iya. Ospek itu cuma ajang kakak tingkat untuk caper. Iya. Itu doang. Buat caper. Saya mengaku itu. Apalagi yang jomblo. Kamu gak akan dapat apa-apa selain popularitas. Popularitas doang. Tapi aku sebagai ketua ospek nggak populer tuh. Karena kalah oleh MC-nya. Itu ya. Nah, ternyata usut punya usut. Ospek ini ternyata punya sejarahnya. Oh iya tak? Iya. Jelaskan bagaimana sih sejarah dari ospek. Secara ospek itu setahu itu kan dimulai dari Stovia itu. Stovia berarti udah zaman kolonial Belanda. Tuh aku tahunya tuh ada ya yang salah satu pahlawan nasional kita yang namanya Muhammad Rum. Dia itu kan mahasiswa salah satu kampus gede itu. Stovia itu. Stovia. Dia tuh istilahnya masih MOS kayak di SMA SMP. Oh iya ya. Masa orientasi siswa. Kan di sana dulu kan ya belum ada mahasiswa sih ada, cuma dianggapnya masih siswa. Nah, jadi teman-teman yang belum tahu, Stovia ini adalah sekolah kedokteran ya. Sekolah khusus Bumi Putra. Dan sekarang jadi ini ya, ITB bukan sih? ITB nggak sih? ITB ya ini ya? Iya itu. Jadi ITB ya. Enggak sih. Oh, IPB. Bukan. Unpad. Sebut aja kabeh kampus. Kita ITB deh. Gunadarma paling ya. PSI. Itulah, pokoknya sekarang jadi kampus di Indonesia lah sekarang. Gak tau lah itu bodo amat kena juga enggak. Jadi di Stovia itu dulu sejak zaman kolonial Belanda itu sudah diberlakukan semacam masa orientasi siswa. Tapi nggak semacam ada pelonco sih, cuma istilahnya itu kayak on grounding itu artinya itu hijau kan. Kalau mahasiswa baru itu kan istilahnya masih hijau, masih ya perawan lah. Oh iya. Kan on itu kan maksudnya dikeluarin tuh, menghilangkan warna hijaunya. Nah, istilah ospek dulu tuh namanya on grounding. Tulisannya tuh dalam Belanda. ONT grounding. Saya aja bahasa Inggris, bahasa Belandanya hijau. Jadi sebenarnya ospek ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Iya, tapi masih orientasi. Bener-bener ospek yang berorientasi. Apakah disuruh membawa atribut segala macam? Dia cuma kalau dari Muhammad Rum ya, iya. Itu cuma disuruh ngapalin alfabet Jawa. Alfabet Jawa itu maksudnya kayak yang Honocoroko, huruf hijaiyahnya Jawa. Iya. Dia disuruh ngapalin kan. Nah, abis itu dia apal, misalnya udah Honocoroko itu, dia disuruh ngejainya secara terbalik. Dari belakang. Dari belakang. Oh iya. Itu susah banget kan. Iya sih benar. Dia cuma
Tapi karena pintarnya Muhammad Rum, dia cuma butuh semalam dia udah bisa Oh lancar. iya. Salah satu tokoh nasional lulusan Stovia itu siapa? Ya ini Muhammad Rum. Selain itu. Siapa? Oh, Nere. Ya itu Budi yang bikin Budi Utomo. Gitu. Kita bayangin kalau misal ospek sudah ada sejak zaman Stovia, kamu pernah bayangin nggak bagaimana Soekarno dulu di ospek? Ada sih, aku pernah baca sih di bukunya yang nyambung lidah rakyat itu. Tapi nggak begitu itu yang jadi ITB sekolahnya dia, bukan Stovia. Tapi karena di sana kan campuran kan ya, maksudnya dari Jawa ada, dari pribumi ada, dari Belanda ada. Itu sangat sadis tuh aspeknya. Dia tuh benar-benar secara rasial aspeknya. Oke. Aku bayangin kalau misal bagaimana orang-orang semacam Soekarno, Hatta ini jadi panitia ospek. Apakah dia memberi adik tingkatnya? Iya cuy. Oh iya tuh. Soekarno itu punya rasa sama temennya sih, bukan adik anaknya. Ranger. Orang Belanda. Oh, yang di film. Waduh, aku sir-siran. Nggak pernah nonton film. Oke, masa kecil. Pas kuliah. Iya. Tapi kan nggak setuju kan sama orang tuanya. Ya itulah. Jadi ketua ospek mungkin jadi MC mungkin kan jadi MC. Halo Bandung. Siapa tahu Soekarno dulu jadi PDD kan. Iya PDD. Kita nggak tahu loh. Jadi humas kan. Jadi perkap dia nyari level. Segala macem kan, atau mungkin mereka waktu itu di GOR terus yel-yel. Kita nggak pernah tahu apa nama gugusnya Soekarno. Iya, mungkin namanya jadi Multatuli kan. Gugus Multatuli. Aduh. Atau Vandenbos. Dulu Soekarno fakultas apa? Teknik ya? Insinyur kan dia. Oh, berarti dia ngelampu-lampu. Iya. Suruh bikin kokat lampu-lampu. Iya, Soekarno dulu ospek gitu di GOR. Teknik susu. Soekarno dulu. Jadi ternyata ospek ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Ada. Dan itu terus berkembang sampai sekarang. Dan masih ada itu segmen-segmennya beda. Sih, dan dalam sejarahnya ospek ini sangat terkenal dengan perpeloncoan. Iya, itu dimulai pas Jepang. Oh iya. Jepang tuh bangsat sih. Tapi ceweknya cantik-cantik sih. Nah di Jepang lebih kan nafsuin nih daripada cantik. Iya. Nah di sini tuh udah ada istilah perpeloncoan. Pelonco itu kan artinya kan botak gitu kan ya. Oh. Jadi dalam bahasa Jepang kan? Bukan, itu bahasa kita. Pelonco itu artinya botak. Iya. Anak kecil yang kepalanya botak namanya pelonco. Lontos mungkin maksudnya. Ya mungkin, tapi kan itu udah. Wah, rasis. Jadinya all Sundanese homies. Iya. Pelonco. Nah, dia tuh kata pelonco itu dari kata pelonco sih nih katanya. Yang artinya gundul menurut dulu ya. Jadi anak kecil yang kepalanya gundul, terus bisa dianalogikan bahwa itu tuh belum dewasa. Jadi kamu mahasiswa baru, jangan aneh-aneh lah. Oh iya. Itu juga bisa jadi pertanda kan. Jadi ini masih botak nih. Tapi masih mahasiswa baru. Perlu sekali yang dikasih bekal gitulah istilahnya. Dan mungkin model-model ospeknya dengan perpeloncoan ini udah agak berkurang ya sekarang ya, tapi nggak tahu juga sih. Iya harusnya. Tapi kan justru kalau nggak salah ya, kalau aku pernah denger di ngobamnya si Gofar, di channel ngobamnya, waktu dia anjing itu wawancara si ini David Naif. Yang katanya apa momen ospek terbangsat yang pernah kamu alami? Apa itu? Katanya itu si David waktu itu kan disuruh baris, terus ditanya ada yang haus nggak? Terus si David kan bilang saya bang saya haus. Terus disuruh mangap, diludahin. Anjing itulah. Diludahin loh. Tapi lihat David Naif sekarang itu nggak ada hubungannya. Nggak ada loh. Siapa tahu yang meludahi itu musisi terkenal. Siapa? Yang tidak tahu. Kemudian dia jadi musisi yang luar biasa sekarang. Ternyata peludahan di ospek berujung jadi vokalis band. Tahu gitu saya dulu diludahin aja. Diludahin sama Latif. Waduh. tidak sampai Latif. Itu. Nah, pas revolusi kemerdekaan itu
masih lanjut itu. Masih Apa lanjut. namanya? Warisan Jepang namanya Plonjo di Oh. Universitas Indonesia pas itu tahun 49 kayaknya. Eh, Pas itu kan juga berbarengan sama revolusi fisik kan ya. Pengemblengan itu dilakuin buat buat perang gitu. Dan Lebih ke semi militer nih. semi militer karena juga kan Jepang pun juga benar-benar ya semi 75% militer. Iya sih benar. Berarti sebenarnya kegiatan perpeloncoan ini lebih masif di kala Jepang. Tentu. Soalnya di on-grounding tadi di masa Belanda ada hubungannya sama ini nggak, penanaman semangat Bushido? Mungkin bisa. Jadi tujuannya lebih berani sama lebih patuh mungkin ya. Oh iya, karena kalau aku, jadi salah satu tulisan di skripsi saya itu kan membahas bahwasanya Jepang itu menanamkan sifat Bushido kepada tanah jajahannya. Tanah jajahannya. Bushido itu adalah sifat ini ya, samurai ya, yang dia harus punya rasa tanggung jawab, patuh pada ini, setia. Kalau melanggar ya bunuh diri. Apa namanya? Penembusan itu namanya. Di Jepang apa namanya? Harakiri. Itu. Tapi kalau misalnya dipraktekkan di Indonesia ya fuck banget ya. Ya fuck lah. Apapun salah masa bunuh diri. Orang Indonesia salah, ulangin lagi. Salah ya, ngilang. Iyalah, hilang lah. Ngapain bunuh diri? Nah, itu teman-teman adalah kutipan dari kami sedikit tentang sejarah ospek. Dan juga ada lagi nggak? Ada sih. Apa-apa? Pas itu kan perpeloncoan itu kan dianggapnya warisan ya dari kolonial sama Jepang kan. Tentu ada nih yang namanya benci ya, namanya itu perpeloncoan karena wah ini warisan nih, kenapa kok malah masih dilanggengkan? Pasti kalian tahu siapa yang menolak perpeloncoan itu? Siapa? Masa nggak tahu? Lali. Yang kiri lah. Wajib. Mereka kan sukanya nolak-nolak. Aduh, ini si Gia aja yang ngomong ya, bukan saya ya. Tapi benar cuy. Ya, menurut di partai PTI. Oke, PDI. PKI coba. PKI. PKI sama CGMI. CGMI tahu kan? Komite Mahasiswa Indonesia lah. Oke. Intinya itulah. Oke. Itu nolak perpeloncoan karena itu tradisi dari kolonial, ngapain diterusin gitu loh. Oke. Nah, alhasil ini berhasil tapi pemerintah itu akhirnya menghapus yang namanya perpeloncoan, diganti namanya kayak masa kebaktian taruna pada tahun 63, masa prabakti mahasiswa atau yang nanti namanya Mapram pada 68, dan selanjutnya jadi Pekan Orientasi Studi POS. Oh, dari tahun situ 91. Nah, setelah 91 ini orientasi studi pengenalan kampus mulai digalangkan atau mulai dari 91. Iya, 91. Oke. Sampai sekarang jadi namanya PKKMB. Sekarang PKKMB, tapi nggak tahu di kampus-kampus lain. Iya, kayaknya itu sudah semacam hak prerogatif. Orang di tahun kita kan namanya ospek. Itu di ITB kalau nggak salah namanya OSM. Iya, di UGM juga beda kan? UGM apa? Lupa aku. Tapi ospek kan, hampir sama. Iya, ospek, tapi menang kampus doang kayaknya. Tapi kayaknya meskipun tidak dilanggengkan, tapi di beberapa perguruan tinggi, sepertinya konsep perpeloncoan itu masih dipakai ya. Masih. Hasrat balas dendam itu masih ada. Manusia itu kayak gitu. Iya. Dari Habil sama Kaubil itu sampai sekarang. Kopil, aduh nariatur banget gila Habil Kopil. Iya. Kok namanya balas dendam? Manusia itu kayak kita ilmu sejarah. Enggak, aku pendendam. Saya masih dendam sama mantan saya. Waduh. Aduh, mantanku dimanapun kamu berada. Ya pelonco aja mantan kau. Ya matama wis tamu ospek biyen. Waduh. Tapi tidak terdeteksi radar saya. Oke. Yang lain. Ya yoi lah. Itu jadi intinya sebenarnya meskipun ospek ini terus berkembang dari zaman kolonial, cuman ternyata konsep yang dipakai itu masih dilanggengkan sampai sekarang di beberapa perguruan tinggi. Mungkin jumlahnya mayoritas ya. Jumlahnya mayoritas. Dan mungkin mengutip kata-kata dari ini ya, dari serial Naruto.
Naruto. Selama dunia shinobi itu masih ada, rasa benci akan selalu ada. Oh iya, selama masa ospek itu masih ada. Rasa dendam akan selalu ada. Iya. Anjay mabar. Anjay mabar. Anjay mabar. Minimal penugasan yang aneh-aneh lah. Iya, Udah kayak masuk misal akal. disuruh membawa apa ya? Kalau kita sih masih Masih normal sih. paling koran terus Itu pun madu rasa kok. kegunaannya buat kita juga kan ya. Iya, yang maksudnya ya cukup ribet. Tak bilang itu sulit tuh enggak, cuman emang merepotkan aja. Repotkan aja. Semua sehari doang gitu. Didasarkan kan aku malas juga ya nyari, bikin, sama. malas banget gila. Dan mungkin di tahun-tahun ke depan mungkin online ini ada penugasan. Apa? Suruh apa ya? Kalau nggak salah adik tingkat kita itu kan mereka KKN online. Katanya suruh bikin ini kayak vlog, kayak podcast. Apa cuy nanti? Ya nggak tahu. Kayak vlog apa bikin podcast yang berkaitan dengan corona. Tapi kan kalau KKN masih bisa lah ya. Itu bisa dinilai kan. Emang itu produk jadi nanti bisa buat nilai kan. Kan ospek kan kita belum masuk kampus. Iya sih bener. Agak rancu ya sebenarnya. Agak rancu ospek online nih gimana. Mending malah nggak usah diadain sekalian. Ya mending aku masang wajah aja. Mending kita tidur. Lebih enak kan kayaknya mending nggak usah ospek. Mending langsung masuk kampus. Yo. Belajar ya. Belajar gitu ibarat kita aja. langsung masuk hutan rimba bola. Nggak usah ospek. Kalau misal online, nggak usah ospek sekalian aja. Buang waktu. Betapa. Kuota. Mendingan kan streaming Benny Moza. Iya Benny Moza. PUBG. Benny Moza. Just no limit. Just no limit. Sarafiloid. Iya. Streaming itu aja. Ngapain kalian streaming rektor kalian sendiri buat ngomong? Iya, rektornya aja lagi kampanye. Rektornya Dewi. Lihat nih. Rektornya Dewi doang. Oh iya. Rektorku sih, rektor saya kan direktormu. Tapi KTM masih setrika sampai bawah sih. Enggak, aku mengakui sudah sampai bawah aja. Tapi enggak ada yang mending sih. Mending paham lah menurutku. Enggak berdoa ya. Kalau masalah struktur sama kegunaan fungsi kampus, Wahab masih bagus lah. Enggak, aku mending Anis Asroni. Siapa itu? Kepala sekolah SD. Bodoh amat kenal juga enggak. Itu. Ya itulah mungkin sedikit opini dari kami terkait ospek dan Tapi lu setuju gak kalau misalnya ospek online gitu? Secara pribadi lu? Secara pribadi ya? Aku tuh gak peduli. Iya juga sih. Kalau misalnya kita dihadapkan posisinya, satu hal yang kunilai dari ospek itu tuh cuma kayak ini. Aku tuh memang gak setuju perpeloncoan. Aku juga ya. Cuman aku tuh setuju gimana caranya kamu ngembangin acara. Iya bagus. Nah itu doang. Itu yang aku ambil dari ospek itu cuma itu. Gimana caranya kamu bisa ngembangin acara. Sebenarnya itu banyak ya cara pribadi loh. Iya, mengenalin kampus, nggak cuma penugasan aneh-aneh. Yang penting kan orientasinya udah tahu kan namanya pengenalan kampus. Ngapain kita harus tagen? Oh, iya. Ngapain kita harus majang mahasiswa-mahasiswa? Ya boleh lah, maksudnya itu buat motivasi. Tapi kan itu nggak ngenalin kampus cuy. Ya sebenarnya pengennya kan, nah aku pribadi ya, aku tuh kayak ospek pun sebenarnya kalau bisa nggak usah diwajibkan. Kayak misal itu udah acara seneng-seneng aja. Kalau kamu mau datangnya datang, nggak ya enggak. Ya enggak pada datang lah kalau gitu. Iya. Makanya diwajibkan kan. Tapi ada rahasia cuy. Misalnya kalian nggak ikut ospek itu sebenarnya nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Lah orang si Debbie partner MC ku 2016 dia ospeknya nggak ikut. Tahu-tahu dari divisi acara. Iya. Lah gimana tuh? Nyatanya jadi juga. Nyatanya nggak masalah. Orang aku ikut ospek motivasinya biar dapat ini. Apa? Ya itulah. Ada ya. Ya penyegaran mata lah. Iya. Ya maklum kita kan STM ya isinya. Temannya gitu-gitu mulu. Teman gugusnya Amri mas. Sopo? Atin. Iya. Ya ilah. Aduh. Inilah. Udah nikah ya. Oh iya udah punya anak ya. Bangsat lah. Iya. Yang beli juga tim siapa? Ya intinya itu ya untuk teman-teman bahwa ospek ini ternyata bukanlah sesuatu yang sudah muncul di awal tapi memang ada sejarahnya dulu sejak zaman kolonial kemudian berkembang sampai sekarang. Bisa dibilang nggak online ospek itu adalah perkembangan. Iya. Bionik ya itu ya. Iya loh teknologi itu. Teknologi. Jadi untuk teman-teman untuk teman-teman yang nanti akan melangsungkan ospek online tetap semangat. Semoga kalian lancar rezekinya untuk beli kuota. Beli
Kalau enggak beli itu aja, wifi aja. Kalian ke Telkom terdekat Telkom mana terdekat gitu. gitu, pakai fiber optiknya. Atau ke Warkop lah kemana. Enggak apa-apa, enggak Tapi bisa. kalau lucu banget ada Warkop di ospek Iya. ngapain? Ditanya Mas ngapain ospek? Mas? Kiranya MLM cuy. Iya makanya. Nah itu dia opini dari kami. Iya. Mau benar mau salah itu terserah kalian. Iya. Tapi menurut kami semuanya salah sih kayaknya. Iya salah sih. Semuanya salah sih. Bodo amat, toh kami juga tidak ada kewajiban untuk memuaskan kalian. Iya. Nek kowe pengen puas, kowe gawe podcast dhewe, Pembandingnya ini enggak masalah. mau rungokke dhewe. Kita welcome lah. Nggak lah. Tapi enggak solo juga. Asu lah. Itu ada yang mau disampaikan sih? Ya gimana pun ya, ospek itu tetap berkesan di hati kita. Iya, ya ada sedikit Seidealis-idealisnya kita di semester 2, 3, 4, 5 tapi ada kesan lah mendalam di ospek. Ya. Entah itu nanti sama seseorang atau satu kelompok. Mm-mm. Nah, terima kasih John telah Hai, mengenalkan John. kelucuan Halo John. orang-orang timur. Semoga sehat John. Semoga sehat. Semoga sehat John. I love you so much man, brother. Sama ya penugasannya rada aneh tapi ya tetap berkesan. Ya malah udah lalu juga. Iya. Buat cerita doang nggak Cerita apa-apa. sih bagus. Nah, itu aja dari saya dan tetap nantikan podcast-podcast berikutnya Iya, tetap untuk menjaga kesehatan. dan semoga lancar rezekinya. Iya. Dan stay tune terus tunggu episode kami di Mengecerit Mengheningkan cerita. karena cerita orang lain adalah kisah mereka. Iya. Terima kasih. Terima kasih.